Akhir-akhir ini, kita menyaksikan fenomena menarik di dunia musik. Genre city pop kini kembali mencuri perhatian kalangan muda, terutama berkat tren-tren musik di platform video pendek. City pop adalah genre musik yang lahir dan berkembang di Jepang pada penghujung 1970-an hingga awal 1980-an. Genre ini hadir sebagai cerminan dari pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi Jepang pasca Perang Dunia Kedua. City pop menggambarkan gaya hidup perkotaan yang glamor dan optimisme ekonomi yang melanda Jepang di era itu. Namun, bagi saya, ada satu lagu city pop yang selalu terbayang ketika mendengar genre ini, yaitu lagu opening anime City Hunter yang dinyanyikan oleh Kahoru Kohiruimaki. Jika kita cermati, lagu ini sangat sesuai dengan gaya, tema, dan ilustrasi Shinjuku era 80-an yang menjadi latar cerita manga dan anime City Hunter. Serial City Hunter seolah menjadi kanvas sempurna bagi musik bergenre city pop. Tak heran, City Hunter menjadi salah satu manga dan anime legendaris yang sangat identik dengan era keemasan city pop. Selamat datang di semesta City Hunter, di mana aksi, komedi, dan romantisme berpadu. Bersiaplah untuk menjelajahi dunia Ryo Saeba dan kisah-kisah menarik di balik salah satu karya legendaris Tsukasa Hojo. Sebelum mencapai kesuksesan dengan City Hunter, sebenarnya Hojo telah merilis karyanya yang juga cukup dikenal di Jepang, yaitu Cat's Eye. Sepanjang produksi City Hunter, Tsukasa Hojo didampingi asistennya, Takehiko Inoue, kreator yang nantinya melahirkan karya terkenal, yaitu Slam Dunk dan Vagabond. Serialisasi manga City Hunter diterbitkan di majalah Weekly Shonen Jump dari tahun 1985 hingga 1991. Manga ini dengan segera memikat pembaca dengan perpaduan unik antara aksi, romansa, dan komedi. Hubungan antara tokoh utama Ryo dan Kaori menjadi cerita sentral yang melahirkan momen-momen drama dan komedi slapstick. Salah satu lelucon yang paling melekat di ingatan para pembaca City Hunter adalah kebiasaan Kaori memukul Ryo dengan palu raksasa setiap kali Ryo bersikap mesum. Hingga tahun 2016, diperkirakan penjualan volume versi tankobon manga ini telah menembus angka 50 juta kopi di seluruh dunia. Kisah City Hunter berpusat pada Ryo Saeba, seorang sweeper yang tak hanya jago mengejar wanita cantik, tapi juga seorang detektif swasta yang berdedikasi membersihkan Tokyo dari kejahatan. Profesi sweeper sendiri digambarkan sebagai profesi unik yang menggabungkan peran detektif, bodyguard, pembunuh bayaran, dan polisi dalam satu paket. Namun, perjalanan Ryo menuju profesi uniknya ini tidaklah mudah. Bayangkan, setelah selamat dari kecelakaan pesawat, Ryo kecil tumbuh sebagai pejuang gerilya di Amerika Tengah. Pengalaman ini membentuknya menjadi sosok tangguh dan terampil. Seusai perang, takdir membawanya ke Jepang, di mana ia bertemu Hideyuki Makimura. Hideyuki lah yang memperkenalkan Ryo pada dunia sweeper. Kemudian mereka membentuk tim berjuluk City Hunter, yang menerima pekerjaan melalui cara yang tak lazim, yaitu klien cukup menulis XYZ di papan tulis stasiun Shinjuku sebagai satu-satunya cara menghubungi mereka. Dikisahkan di semesta City Hunter, tingginya angka kejahatan di Shinjuku membuat jasa sweeper sangat dibutuhkan. Sayangnya, kisah sukses tim City Hunter ini tak berlangsung lama. Tragedi menghampiri saat Hideyuki dibunuh oleh gerombolan penjahat. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia meminta Ryo menjaga adik angkatnya, Kaori Makimura. Ryo menyanggupi permintaan terakhir rekannya ini. Kaori pun bergabung sebagai anggota baru City Hunter, menggantikan posisi kakaknya. Melanjutkan profesi sebagai tim sweeper, Ryo dan Kaori harus bahu-membahu untuk menyelesaikan berbagai kasus yang datang. Perpaduan unik antara Ryo yang plebe namun andal, dengan Kaori yang polos tapi tegas, menciptakan dinamika menarik dalam setiap petualangan mereka. Inilah yang membuat City Hunter begitu dicintai. Paduan narasi aksi menegangkan, komedi slapstick menghibur, dan terkadang diwarnai momen-momen dramatis, serta sentuhan romansa mengharukan. Kepopuleran manga City Hunter melahirkan adaptasi yang terbilang sukses dalam format anime. Selanjutnya, mari kita jelajahi perjalanan City Hunter dalam dunia anime. Tahun 1987 menjadi awal serial anime ini. Studio Sunrise menghadirkan adaptasi anime City Hunter pertama ke layar kaca. Di bawah arahan Kanetsugu Kodama, sutradara yang juga menangani serial detektif Conan, anime ini langsung merebut hati penonton. Dengan total 51 episode di season pertamanya, City Hunter melesat menjadi serial anime populer di kala itu. Kesuksesan ini berlanjut ke City Hunter 2. Season ini tayang dengan total 63 episode dari 2 April hingga 14 Juli 1989.
Di musim ketiganya, City Hunter tayang dengan total 13 episode dari 15 Oktober 1989 hingga 21 Januari 1990. Akhirnya, di tahun 1991, City Hunter 91 menjadi musim penutup saga anime ini. Dengan 13 episode terakhir, serial ini mengakhiri petualangan Ryo dan Kaori di layar televisi. Secara keseluruhan, adaptasi anime ini dapat menggambarkan dinamika dan kedalaman karakter-karakter yang ada di versi manga. Sama dengan versi manganya, City Hunter hadir dengan format episodik, dengan setiap episode mengisahkan petualangan berbeda dari Ryo dan partnernya. Nuansa episodik ini sangat terasa di versi animenya, dengan beberapa detil dan sensor yang membedakan dengan City Hunter versi manga. Di saat bersamaan dengan tayangnya City Hunter di televisi, serial ini juga merambah layar lebar. Film pertama, City Hunter 357 Magnum, tayang di bioskop pada tahun 1989. Setahun kemudian, tepatnya tahun 1990, tayang dua film sekaligus, yaitu Bay City Wars dan $1 Million Conspiracy. Selain film bioskop, City Hunter juga hadir dalam format OVA, atau Original Video Animation. Dimulai pada tahun 1996, film City Hunter berjudul Secret Service dirilis. Film ini disutradarai oleh Kenji Kodama. Setahun kemudian, film berjudul Goodbye My Sweetheart dirilis di tahun 1997. Akhirnya, di tahun 1999, The Death of Vicious Criminal Cyber-Ryo dirilis dalam format home video. Setelah jeda yang cukup panjang, City Hunter akhirnya kembali ke layar lebar pada tahun 2019 dengan City Hunter The Movie, Shinjuku Private Eyes. Film ini membawa Ryo dan Kaori ke setting Shinjuku modern, namun tetap mempertahankan nuansa retro yang menjadi ciri khas serial ini. Di bawah arahan Kanetsugu Kodama, sutradara original serial animenya, film ini menghadirkan kembali nostalgia City Hunter, namun dengan teknologi animasi terkini. Yang terbaru, pada 8 September 2023, City Hunter The Movie Angel Dust hadir di bioskop. Diproduksi oleh Aniplex dan dianimasikan oleh Sunrise, film ini juga hadir dengan format yang hampir sama dengan serial anime aslinya, namun banyak menghadirkan karakter-karakter cameo dan adegan aksi yang lebih spektakuler. Kesuksesan City Hunter tidak berhenti pada manga dan anime. Popularitas serial animenya juga menghadirkan beberapa adaptasi novel City Hunter. Pada 1993, novel pertama City Hunter karya Sotochi Shoji dirilis. 2 tahun kemudian, tepatnya 15 Desember 1995, Amou Saya merilis novel karyanya, City Hunter 1 Special. Kemudian novel City Hunter 2 karya Inaba Minoru diterbitkan pada 24 April 1997. Akhirnya, pada 2 April 1999, novel karya Kishima Nobuaki berjudul City Hunter 2 Special dirilis. Selanjutnya kita akan membahas beberapa film dan serial adaptasi live action City Hunter. Adaptasi tidak resmi dari City Hunter pertama, datang dari Hong Kong pada tahun 1991 dengan film berjudul Savior of the Soul. Meski menampilkan karakter-karakter dari City Hunter, film ini mengambil jalan cerita yang berbeda dengan adaptasinya. Dibintangi oleh Andy Lau, Anita Mui, dan Aaron Kwok, film ini menjadi adaptasi tidak resmi pertama dari serial City Hunter. Adaptasi resmi City Hunter pertama dirilis di Hong Kong pada tahun 1993 dengan judul yang sama, yaitu City Hunter. Disutradarai oleh Wong Jing, film ini menampilkan bintang laga terkenal Jackie Chan sebagai Ryo Saeba, didampingi Wang Zuxian sebagai Kaori, dan idol Jepang Kumiko Goto. Di tahun 1996, Hong Kong kembali menghadirkan adaptasi tidak resmi berjudul Mr. Mumble. Film yang dibintangi Michael Mankin Chow, Pauline San, dan Francois Yip ini mempertahankan konsep City Hunter namun mengubah nama dan plot karakter-karakternya. Adaptasi official City Hunter berformat serial drama, tayang di Korea Selatan pada tahun 2011. Serial yang mengambil pendekatan non-komedi dan khas drama-drama aksi dari Korea Selatan ini, dibintangi oleh Lee Min Ho dan Park Min Young. Popularitas City Hunter di Perancis juga melahirkan adaptasi live action serial ini. Di 6 Februari 2019, film Perancis komedi aksi City Hunter, atau versi Perancisnya disebut Nicky Larson dirilis. Akhirnya, pada tahun 2024, Netflix merilis adaptasi City Hunter yang disutradarai oleh sineas Jepang Yuichi Sato. Dibintangi Ryohei Suzuki sebagai Ryo Saeba dan Misato Morita sebagai Kaori, adaptasi ini dianggap sebagai yang terbaik hingga saat ini, serta paling mendekati plot narasi dan karakterisasi dari serial aslinya. Meski cukup populer, sayangnya tidak banyak serial City Hunter juga diadaptasi dalam format video game.
Satu-satunya game City Hunter eksklusif yang menghadirkan petualangan Ryo Saeba, dirilis di platform PC Engine atau TurboGrafx 16. Pada 2 Maret 1990, Sun Electronics Corp meluncurkan game City Hunter. Game ini menjadi satu-satunya game yang secara khusus didasarkan pada serial City Hunter. Namun, bukan berarti Ryo Saeba tidak pernah muncul lagi dalam dunia game. Karakter ikonik ini beberapa kali dihadirkan sebagai karakter dalam beberapa game crossover. Salah satunya adalah Famicom Jam Hero Retsuden, game bergenre RPG di Nintendo Famicom yang dirilis pada tahun 1989. Terbaru, Ryo Saeba kembali dihadirkan sebagai karakter dalam game Jump Force yang dirilis pada tahun 2019. Game fighting ini menampilkan berbagai karakter dari seri manga Shonen Jump yang populer, termasuk Ryo dari City Hunter. Perpaduan unik antara aksi, komedi, dan romansa, menjadikan City Hunter sebuah karya yang tetap relevan hingga saat ini. Meski telah melewati berbagai adaptasi dan interpretasi, saat ini, City Hunter telah melahirkan berbagai cerita spin-off dan adaptasi. Hal tersebut membuktikan bahwa pesona klasik City Hunter tak lekang oleh waktu dan telah menjadi salah satu karya yang mewarnai budaya populer hingga saat ini.